Halo, selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang koperasi dan mekanisme koperasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Aditrus Dayani Dewi dengan nomor NIM 1702612010 dan nomor absen 3 dari kelas manajemen keuangan A sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Nimbati Fitriani, NIM 17026120102022, absen 30, kelas manajemen keuangan A. Perkenalkan, nama saya Nimati Santiningrat, NIM 170210120100623, nomor absen 31, kelas manajemen keuangan A, sebagai pembicara ketiga. Baik, di materi silabus 8 ini kami akan membahas 3 materi, di mana yang pertama yang akan saya bawakan sendiri yaitu materi tentang hubungan pasar dengan koperasi. Kemudian materi kedua yaitu kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar yang akan dibawakan oleh penyaji kedua yaitu Fitri. Kemudian yang ketiga yaitu koperasi dalam berbagai struktur pasar yang akan dibawakan oleh penyaji ketiga yaitu Santiningrat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu hubungan pasar dengan koperasi. Jadi, pasar itu sendiri merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang atau jasa dan lain sebagainya. Kemudian, berdasarkan konsep koperasi dan beberapa sumber yang berbeda, terutama dalam buku Manajemen Koperasi Indonesia yang ditulis oleh Sudarsono dan Edilius pada tahun 2002, yang dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu yang pertama merupakan hubungan kepemilikan, yang kedua yaitu hubungan pelayanan, dan yang terakhir adalah hubungan pasar. Jadi kali ini kita akan membahas tentang hubungan pasar dengan koperasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar barang. Nah, pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Nah, koperasi dapat bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produksi koperasi tersebut ataupun dari anggota koperasi tersebut. Nah, contohnya di sini itu biasanya ada kerajinan yang biasanya dihasilkan oleh anggota koperasi seperti souvenir dari yang mencirikan dari daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Nah, pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga itu ada pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Nah, pasar uang ini yang paling kita sering kita temui di koperasi-koperasi ya. Jadi di pasar uang ini akan terjadi pinjam meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Selanjutnya yang keempat ada pasar modal. Pasar modal itu mungkin dalam arti sempit kita mengenal dengan istilah bursa efek. Tetapi dalam arti luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang memiliki dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Jadi, bagi koperasi itu sendiri sebenarnya pasar modal ini cukup jarang dilakukan sebab koperasi bukanlah kumpulan modal tetapi kumpulan orang atau badan hukum koperasi. Selanjutnya ada pasar luar negeri. Nah, pasar luar negeri ini menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk import dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Nah, di sini pemerintah sangat menganjurkan koperasi untuk bergerak di pasar luar negeri, artinya untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan import tersebut.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama itu ada economy of scale, yaitu adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua itu ada bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga itu ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty. Yang keempat itu ada pemanfaatan interlinked market dan transaksi cost sebagai akibat self-management. Nah, selanjutnya itu ada kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Yang pertama itu ada prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua itu prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga itu prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang terakhir itu ada prinsip bunga yang terbatas atas modal. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi tentang pengertian dan struktur pasar. Pengertian pasar. Menurut Hannistrom, pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Pengertian lain pun menyebutkan bahwa pasar adalah sebuah institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang maupun jasa pada produk-produk tertentu. Selanjutnya, berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pasar dengan persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar dengan persaingan tidak sempurna. Dalam pasar dengan persaingan tidak sempurna, itu terdapat 3 jenis pasar, yaitu yang pertama, pasar monopoli, yang kedua, pasar persaingan monopolistik, dan yang ketiga, pasar oligopoli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koperasi dalam berbagai struktur pasar. Koperasi dalam berbagai struktur pasar terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama, koperasi dalam pasar persaingan sempurna, yang kedua, koperasi dalam pasar monopoli, yang ketiga, koperasi dalam pasar persaingan monopolistik, yang keempat, koperasi dalam pasar oligopoli, dan yang kelima, hubungan pasar dengan koperasi. Saya akan menjelaskan satu persatu koperasi dalam berbagai struktur pasar. Yang pertama yaitu koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat mempengaruhi harga yang berlaku. Barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen. Terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna, di mana setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pasar, serta mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar yang meliputi perubahan harga, kuantitas, dan kualitas barang, serta informasi lainnya. Dan tidak ada biaya atau manfaat eksternal yang berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar. Yang kedua yaitu koperasi dalam pasar monopoli. Koperasi dalam pasar monopoli merupakan penentu harga atau price maker. Seorang monopolis dapat menaikkan ataupun mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin murah harga barang tersebut. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari barang pengganti produk tersebut, atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap atau black market. Yang ketiga, koperasi dalam pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki suatu kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli maupun oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan di pasar monopolistik. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan akan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harganya. Yang keempat yaitu koperasi dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka.
Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Yang terakhir ialah hubungan pasar dengan koperasi. Sebenarnya produsen maupun anggota koperasi sendiri dapat berhubungan langsung ke pasar untuk menjual produknya. Tetapi dengan pertimbangan efisiensi atau adanya keuntungan ekonomis dan non-ekonomis yang lebih besar, maka pasar dengan koperasi memiliki hubungan untuk melakukan interaksi atau pengelobian bisnis dengan pasar atau konsumen untuk memasarkan produk dari anggota koperasi tersebut. Dalam pemasaran produk anggota, perusahaan atau koperasi dan anggotanya telah terikat dengan kesatuan organisasi koperasi. Sebagai konsekuensi logis dari hubungan ini, maka keuntungan ekonomis yang diperoleh dari pemasaran bersama melalui perusahaan koperasi tersebut akan jatuh langsung ke tangan anggota. Namun sebaliknya, bila koperasi mengalami kerugian, anggota pun akan ikut menanggungnya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi dan kami ucapkan terima kasih.